dimunculkan lagi Fanny Tidak tersebut. ada. Profesor Tidak KB, ada. Langsung. sorry to say bro, Langsung. respect is the key. Ini dia Viel. Gak mau melepaskan 2 hero power terhadap tim Aura Fire. Ya, kita tahu sendiri bahwa Fanny bisa mengacak-acak banyak banget dari area jungle, early game, dan bahkan mematahkan rotasi untuk memberikan pressure ke arah gold lane, sehingga Skylar kali ini mungkin bisa bernafas lega ketika kita ngomongin soal laning phase di awal game seperti ini. Apalagi dengan 1-1 yang sudah di-ban, Beatrix yang dibuang juga, lagi dan lagi ini udah ada 3 target ban. Ke arah Kabuki, Fanny dan juga Beatrix, lalu ada Godiva dengan Kaditanya. Kalau gue ngelihat Beatrix bukan hanya ke arah Kabuki, tapi men-secure base mereka. Men-secure objektif mereka. Dibandingkan harus benar-benar dimakan oleh seorang Beatrix dengan Weskernya. Kalau kita nggak bisa atasi, kita ban aja. Dan masalahnya kali ini mereka terbuka untuk Faramis. Faramis, Valentina akan diadu. Dan kita akan melihat apakah di sini akan ada perebutan Ruby, karena kita tahu sendiri Godiva dan juga Finn kerap kali Faramis bermain untuk Ruby-nya nanti di pick yang kedua dan ketiga. Yep. Gue setuju soal itu, tapi untuk kali ini Faramis terlebih dahulu. Karena Faramis. kita tahu gameplay dari Facehugger benar-benar menyeramkan dengan adanya Wah, Faramis. iya. ini namanya ampun. sinergi Ayang untuk Skylar dan untuk Clay. Wah, enak loh punya Ayang. Yang jomblo tuh merangis aja, merengit, merengut. Ya udah, curhat dipersilahkan. Silakan. Sok, ayo, Yo, kita atuh. mah nggak masalah. Kita nih Valentina sejauh ini juga masih terlepas dan bisa diamankan oleh Facehugger karena kita tahu Facehugger pun bisa menggunakan hero tersebut dengan sangat-sangat baik. Plus di saat masuk ke dalam aura, ini dari Valentina bisa berada dimanapun dan tidak tertebak sama sekali. Valentina Ruby atau Valentina Amon. Valentina, Amon terlalu cepat ya. Esmeralda. Esmeralda tidak ada di road. Oke. Ya, Valentina, Esmeralda. Esmeralda. Itu kayak udah template yang kita tahu bahwa ketika udah ngamanin untuk Esmeralda, Yep. kita akan melakukan sebuah pick yang nantinya untuk deny R7 juga. Karena kita tahu R7, Esmeralda yang untuk di Indonesia ini benar-benar hampir bisa dibilang menjajahi untuk top 3. Oke, berarti- Bahkan itu tinggal kita tanya, Esmeralda terbaik Valid or Valdi? Oh, tapi kali ini problemnya adalah pertanyaannya. Mau dikontes dengan Dairot atau bahkan dengan gameplay yang lainnya. Oke, Pak Kito udah di ban. Pak kita ada di band, mereka Uranus masih ada. Uranus masih ada, Masya masih ada. Masih ada Dairot, tapi Dairot ingat mungkin head to head di laningnya benar-benar menang. Tapi dia untuk overall belum tentu bisa Ya, menjaga di arah zoning backline. out dan team fight adalah sebuah Dia nggak bisa dive in skema juga. permainan, dan dive in agak cukup berbahaya karena ada efek Terrify, tapi ternyata Julian dan juga Cloud akan diamankan terlebih dahulu. Bentar, Sehingga ini akan membuat dari segi Juliannya menjadi tanda tanya apakah ini adalah Faramis Roamer dan ada Melissa. Wow. Melissa Kabuki adalah pemilihan yang cukup tepat dan tentunya ini ada komentar Kabuki tidak apa-apa hierarki menempel di posisi klasemen dari tim Aura Fire terus. Tapi kita akan terus berikan yang terbaik. Ini secara tidak langsung Kabuki tidak akan memberikan klasemen upper bracket untuk arah Kyoshi. Penting loh, ini masalahnya dia Karena- udah masuk minggu ke-6, sisa Iya. 2 minggu lagi Pak. Pertandingan udah gak banyak lagi dan, mereka. dan ingat, ini Aura Fire for the first time mereka ada di top 2 Yep. setelah lebih dari half season. Beberapa langkah lagi mereka bisa upper bracket. Iya. Apakah mereka akan mau melepas itu? Sudah pasti tidak mau. Sudah pasti tidak akan ada yang mau melepaskan upper bracket karena sepenting itu upper bracket. Dan kita tahu sendiri di play-ins nanti, di hari pertama playoff, siapapun yang kalah, mereka harus pulang. Itu dia permasalahannya Pak Pulung. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang Dairot akan ditutup. Respect juga terhadap seorang Esmeralda Fluffy biar tidak tercounter. Tapi dibalik itu semua tentunya kita lihat di mana Balmond as a jungler dari tim Aura Fire juga sudah diamankan. Bahkan kalau posisinya ada Cloud, Eamon harus ditutup. Dan dari Aura Fire mereka bisa menutup dari posisi roamernya lagi. Lagi kah? Kenapa? Karena mungkin saja posisi sekarang ini Clay akan menggunakan Faramis atau bahkan. Karena kita sempat lihat Clay menggunakan Faramis tapi waktu itu dia kalah. Apakah ada pertukaran posisi? Atau jangan-jangan nanti bandnya ke arah Matilda karena kita tahu sendiri Snifin juga belum mengamankan hero-nya, belum terlihat lebih tepatnya. Betul, betul sekali. Jadi supporting power nantinya di sisi Faramis masih sangat mungkin sekali. Possible. Apalagi menengok ada satu Valentina yang sudah diamankan, jadi power dari support heal dari Aura Fire juga masih possible. Franco Wow. dibuang, target Power. hero, power lebih tepatnya karena Finn sangat kuat sekali ketika menggunakan Franco. Wih, Tuh lihat tuh. ada Justin. Semangat terus Pak Pulung tuh Iya kan? katanya tuh. Iya, Itu Justin bukan sih? Oh iya, Violence tuh. Pranata, Justin, Violence, semuanya MDL Dari Sena ya Hmm. lagi pada nonton ya. dari Support. Sena. Karena untuk MDL sudah selesai kebetulan.
Tinggal menunggu babak playoff Papulung dan Eamon. juga Ranger Mas. Menurut gue ini Eamon. Eamon? Kalau Kenapa? Eamon masih ada Baxia, Nggak masalah. Tapi mereka harus nge-secure. Mereka tahu power dari gold mereka. oke. Atau jangan-jangan mereka ubah skema permainannya jadi lebih targeting. Nanti last pick-nya bisa jadi masih ada Link yang bisa diamankan oleh Ini teman-teman Lolita dari kanan. Aura Fire. Gue lebih suka Lolita dibandingkan dia harus ngambil Ruby. Gue tahu Godiva sangat power dengan Lolitanya. Tapi kali ini kalau dia nge-pick Lolita, kiri tuh bakal ada Ruby. Problemnya itu. Kalau Sama-sama Lolita aku nge-counter. setuju karena kita tahu sendiri untuk melawan Cloud dia punya Guardian Bulwark. Dan itu bisa dimaksimalkan, tapi ternyata Ruby itu dia. Yang sempat aku mention dari awal karena Ruby merupakan hero yang lagi up banget buat Bukan sekarang. menahan, Bukan tapi menahan. untuk memberhentikan. Memberhentikan sebuah pergerakan yang dibuat nanti oleh Skylar dengan menggunakan Blazing Duet, tapi yang paling terpenting adalah go away-nya. Masalahnya, ketika Esmeralda by one sama seorang Cloud itu di late game, di mid atau late game itu akan dimenangkan oleh Cloud. Tapi kalau ada Ruby, Cloud-nya nggak bisa nembak sekali, Iya. absorb damage-nya masuk, itu bakal Cloud yang lebih hilang terlebih dahulu dibandingkan dengan Nah, Esmeralda. berarti di sini tinggal power dari supporting utility-nya bakal lebih bertambah dari RRQ Hoshi. Karena buat sekarang bentar. dari Skylar. Bentar, Skylar berbicara insya Allah kita bisa ke upper bracket. Beuh. Amin. Amin. Ah. Pokoknya Amin. apapun doa-doa baik kita doakan Doa yang baik mah juga. kita aminin semuanya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Benar. Iya bener, gak dari salah. dari RKOC bisa mendapatkan title Bentar. tersebut. Tapi Atlas dan juga Uranus, oke. Otak gue nge-lag. Otak gue nge-lag, bentar reset dulu ya. Reset. Kayaknya ada yang salah. Dan Oke, sekarang kalau misalkan kita melihat dari teman-teman Aura Fire dengan adanya Atlas. Di sini mereka harus mengubah skema permainannya biar jadi lebih safe. Apalagi ketika udah ada dua opsi nih. Dari Aura Fire, dia bisa ngambil ke arah Fataling, dia bisa ngambil ke arah Cloud Altar. Tapi menurut aku Cloud Altar sangat mahal harganya untuk seorang Facehugger melakukan teamfight. Dan mau nggak mau setup yang dibuatkan oleh seorang Godiva dengan menggunakan Ruby harus dengan cepat dieksekusi. Ada banyak opsi untuk penggunaan hero tank yang tersisa, masih ada Barat juga kalau misalkan mau diamankan, tapi kayaknya Link yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa Link di sini bakal menjadi salah satu poros utama ketika targeting ke arah belakang. Oke, main Link di depan pawangnya, oke. Cukup berani. Cukup berani. Cukup berani. Mari kita saksikan seperti apa hype-nya Pertanyaannya, di game yang pertama apakah ini. Albert akan membawa Mystery Shop di sini? Karena Oke. untuk meltdown ke arah Link itu sangat cepat sekali dan kita tahu sendiri bahwa dengan power dari Julian enhance chain-nya itu adalah knock up airborne, jadi lebih lama durasi dan animasinya. Dan ini Hai secara nggak langsung dia men-secure dirinya agar tidak ada ganking-ganking terhadap dirinya. Dan tentunya kali ini Aura Fire yang berada di klasemen kedua mencoba untuk mempertahankan dari sang raja yang mencoba bangkit. Kita bakal menjadi saksi apakah Aura mampu masuk ke upper bracket untuk pertama kalinya atau bahkan RRQ Hoshi akan merebut itu semua. MPL Arena pada tepuk tangannya. Semakin panas, semakin mengerikan sepertinya suasana yang ada di MPL Arena. Untuk langsung menyaksikan, kita berangkat ke game yang pertama. RRQ Hoshi versus Aura Fire, di mana dua tim ini sedang mempertaruhkan peringkat kedua. Upper bracket sudah menanti di depan Karena mata. ini untuk Aura Fire ini sangat penting. Ini for the first time seperti kata Profesor KB. Iya. Dan nampaknya kita bakal lihat kalau para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah top lane-nya. Di sisi itu semua Skylar masih seorang diri, tidak ada yang menemani sama sekali nampak itu kali ini Pak Polo. Yap, di atas dari Skylarnya sendirian masih bisa di zoning oleh Melissa, di mana Melissa memiliki sebuah keunggulan jarak yang bisa dia buat lewat models yang dia punya, lewat My Eyes on You-nya yang dia punya, bisa membuat lagi sebuah pergerakan untuk menekan habis lawan yang ada di dalam satu lane yang sama. Iya, apalagi dengan zoning yang seperti ini, Finn langsung memberikan pressure balasan karena Godiva kayaknya bisa di meltdown loh kalau misalkan begini Pak Pulung. Yap, ini dari Godiva sendiri pun harus pergi dari area tersebut karena udah ada serangan di bagian belakang. Namun dirinya masih bisa selamat dan sekarang waktunya kita akan melihat bagaimana talent prediction. Wow! Wow. Hey, bro! Oh, di sini Oke. tentunya Caster Inggris menuju ke arah RRQ Hoshi dan Caster Indonesia menuju ke arah Aura Fire. Dan nampaknya 3 berbanding 3. Yap,
Ini untuk sekarang lagi agak menurun lagi temponya. Mereka menahan lagi, mereka menunggu lagi. Mereka lebih mengamankan dulu pattern farmingnya masing-masing sebelum nantinya akan ada setup terhadap masing-masing Ingat gaya. Pak Bolong, ini match papan atas. Yep. Satu kali blunder itu pasti bakal dimakan kesalahannya. Tapi sepertinya di arah bottom lane mereka hampir saja mencoba menumbangkan Fluffy. Tapi ini adalah sebuah problem untuk Fluffy. Kenapa? Ketika tim fight menuju ke arah turtle, apakah Fluffy mampu untuk membantu juga? Karena di sini posisinya Albert terbuka, Fluffy udah kembali hidup. R7 belum bisa di-commit dan bahkan adu retribution akan coba diamankan kali ini oleh siapa? Oleh seorang Godiva. Keduanya tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi tim fight berhasil diberikan oleh tim Arkeosi karena Bataleng berhasil mendapatkan block. No! Masih bisa diselamatkan, tapi Fluffy, Fluffy. where are you going? Terus didapatkan, Godiva balik lagi akan kamu jadi korban kedua. Godiva, pertanyaan aku, dia udah gak bisa menyelamatkan Fluffy, kenapa dia kembali lagi? Menjadi 2 korban sepertinya dari teman-teman Aura Fire. 2 poin langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Ketika mereka melakukan sebuah counterplay dengan mengambil ke arah fatalingnya Finn. Pas banget di level yang keempat dan Clay dengan cult altarnya menyelamatkan teman-teman dari RRQ Hoshi. Terlihat loh tadi keraguan-raguannya dari 2 player yang dimiliki oleh Aura Enggak, Fire. masalahnya udah flicker, tapi itu menurut aku nggak harus dia balik lagi. Tapi ini keputusan yang sangat cukup mahal mencoba untuk mendapatkan 1 buah purple buff dan harusnya berhasil. Karena tidak ada seorang Albert. Hai turun. Tapi masih ada Tempest of Blade, keputusan yang berani. Ini definisi Lucky fearless. Iya, dan kalau misalkan kita ngomongin soal emblemnya, dia attack speed dan juga damage to monster. Jadi masuk akal sekali ketika dihadapkan dengan Albert yang kali ini menggunakan Magic Warrior, di sini Mystery Shop, jadi untuk Magic Penetration yang lebih tinggi, namun untuk damage to monsternya dikit banget. Berarti dia dengan full damage yang akan Full dia miliki. damage. Bukan ke arah full thing. Dan bahkan ini Skylar dikasih makan 2 lane. Yes, ini yang aku sudah bilang Skylar menjadi salah satu power gold-nya. Weh. Bakal coba dipaksa, tapi masih ada mirror image. Masih dengan sabar, Tempest of Blade telah dikeluarkan, tapi di belakang sana Bataleng. Again, watch out! Berhasil mendapatkan 2. Harus pulang ke arah belakang. Gak boleh ditumbangkan karena cukup berbahaya. Untungnya masih berhasil mendapatkan 1. Kabuki is coming up. Ini dia Kabuki versus everybody. Kabuki, can you do it? Sayang sekali. Satu side dari seorang Albert menumbangkan Kabuki. Kabuki almost, but ingat Kabuki, almost is never enough. Tertarik masuk, agak cukup terlambat hadir. Tapi kehadirannya juga cukup baik. Namun untuk sekarang ada invasi yang dilakukan oleh pemain dari Rakyoshi, yaitu R7 mengganggu. Purple buff yang akan diamankan oleh Haitus nih dan memaksa dirinya untuk menggunakan Retribution. Wow, kayaknya nih Aura Fire udah mulai harus berhati-hati menurut aku pribadi. Entah mengapa rotasi yang dilakukan Araki Hoshi ini udah seperti Araki Hoshi yang sebelumnya. Iya. Dan untungnya yang menurut aku beruntung adalah kenapa? Hai memiliki Link, dia rotasi, dia masih bisa ngambil jungle dari seorang Albert. Dan itu yang dia butuhkan memang, agresivitas tapi bukan all out. Karena mereka Menekan harus, level. Iya, harus menunggu Melissa terlebih dahulu. Dan untuk bahkan di buat fase sekarang team fight. menunggu late game Melissa kan terlalu lama ya. Jadi mau nggak mau mereka harus lebih jaga posisi. Apalagi Kabuki di sini menggunakan Inspire. Betul. Jadi bakal berbahaya sekali karena tidak ada Purify untuk menghindari serangan Finn dengan Fataling. Oke, Yap. tapi bakal coba dipaksa. Albert sana bakal coba men-take over. 1 bar retribution diamankan oleh Hai. Albert Fataling telah dikeluarkan bersama dengan 1 bar Godiva. Tapi Vesager udah gak bisa lagi selamat karena harus ditumbangkan bersama dengan kawanan Araki Hoshi. Setidaknya ada 1 buah turtle yang diamankan oleh Aura Fire. Menjadi 1 buah poin tambahan. Masalahnya walaupun 2 tumbang, tapi mereka tetap masih punya power di gold lane-nya. Kabuki tetap mendapatkan gold dari turtle yang mereka miliki. Ini lagi dan lagi, mereka tadi kehilangan player tiap kali kontes dia turtle. Dan terlihat untuk Kabukinya nggak bisa masuk terlalu dalam lagi. Dia sempat datang hanya beberapa langkah. Dia pergi lagi dari tersebut berbeda dengan Arkeoshi. Di mana full dari seluruh damager yang dia punya di dalam timnya. Itu memberikan damage di dalam pertempuran barusan. Fluffy harus mundur ke arah belakang. Iya. Ini Fluffy nggak bisa terlalu menempel dengan permainan dari seorang Godiva. Movement is hot point. Skylar nggak bisa bertahan kembali. Aura Fire mengamankan gold laner mereka. Tapi di sisi sebaliknya, Albert mengadu retribution dan bahkan fatalingnya Beast. Tapi di sisi sebaliknya, Hai masih dapat di purple buff. Mereka harus mundur. Mereka coba diinvasi kembali. Finn gak punya fataling. Tapi Chris Krasalsan memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Disengage from Clay. Ini mau pendernya connect lagi loh. Mereka belum mau berhenti dan sekarang Mid-nya. tekanannya akan ada di Arami dan Albert mendapatkan sebuah tekanan begitu mengerikan dari Aura Fire. Purple buff itulah yang akan dituju. Dan ini 5 menit yang intens banget, tiada henti, teamfight terjadi di hampir semua lininya. Tapi Hai dia punya Berserker Fury dan purple buff-nya bakal terambil lagi. Jadi Albert sekarang akan ketinggalan sekitar 2 sampai dengan 3 level ketika nanti
Hai-nya mengamankan Turtle yang ketiga. No, masalahnya bukan hanya itu aja. Dari tadi invasi jungle yang dilakukan Hai. Invasi jungle yang dia lakukan karena dia tahu dia emblem jungle. Dia dengan sangat cepat akan bisa melawan seorang Albert. Dari segi retribution, dari segi semua poking damage terhadap jungle, itu akan dimenangkan oleh seorang Hai. Based on emblem yang mereka miliki. Tapi lihat, dari Albert pun gak boleh sama sekali kepancing untuk menggunakan enhance skill-nya. Karena itu juga akan berbahaya untuk dia, tapi dia bisa diberikan. Lihat Kabuki, God Laner powernya udah aktif nampaknya. Skylar kali ini harus berhati-hati. Ditambah lagi dengan Aura Fire mengamankan perfect turtle for this game. Ini berbahaya untuk tim RRQ Hoce, Pak Bulung. Ini Fluffy si pemancing handal loh. Ditarik pelan-pelan, diikutin oleh R7. Benar-benar seperti dihipnotis. Apapun yang dilakukan oleh Fluffy barusan, itu bisa kayak di mirroring doang. Tapi sampai di bagian Reaper, kelar dengan sangat-sangat cepat R7. Kehilangan satu XP laner. Mereka mungkin akan kehilangan beberapa objektif lagi selanjutnya. Memang kalau kayak begini terus, RRQ Hoce bakal ketinggalan jauh banget, Pak. Terkikis dari segi goldnya karena terbukti di sini Aura Fire lebih mengoptimalkan power objektif 3 turtle, 3 turret pertama dan bahkan dia masih mau ke arah bottom lane. Oke, Finn menuju ke arah belakang, melihat fatality dikeluarkan dan bahkan langsung ada skill tower, skill tower. Dan Hershey masih berhasil didapatkan, Berserker di depan sadar, hilang. Dua dibakar menjadi pilihan kedua, tapi Kabuki kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya. Enhance Sword dari Albert berhasil mengamankan diri atas Kabuki, tapi Link gak bisa memakan. Skylar still survive in the bottom lane. Wow, terjadi pertempuran di beberapa tempat, di depan, di belakang, di dalam inner turretnya. Skylar menggocek habis-habisan, tidak terlihat sama sekali. Tapi seperti ini yang kita lihat, Aura Fire memiliki beberapa objektivitas untuk bisa nge-lock siapapun yang ada di depannya, tapi itu berbeda target semuanya. Masalahnya Pak Bulu, dengan owning yang mereka miliki, dia paksa tim fight di bottom lane dan gak dapetin apa-apa. Lihat langsung turun dari difference goldnya. Dari mega 3.000, mereka turun ke 1.500. Tadi sempat 4.000 unggulkan sama Aura Fire, tapi ternyata sekarang hanya berbeda 1.000. Dan leveling Albert. Skylar, lihat dia dapat space. Dan Albertnya benar-benar ingin menyamakan level sepertinya. Pippin, Watayu yang flicker ke area salah tapi tidak bisa mendapatkan apapun. Kali ini bakal coba dipaksa timpan. Selang cepat, udah gak ada skill tower. Dan menuju ke arah belakang Linknya malah dapetin satu buah atlas. Pippin tadi kejedot di arah temboknya. Finn, sayang sekali, niat dia itu menuju ke arah belakang. Dia dapetin lebih banyak lagi, tapi ternyata tembok terlalu tinggi. Kali ini nggak bisa membuat dia mendapatkan apapun dan bahkan menurutku harus reset karena RRQ Hoce kuat di fight 5. Tapi ingat, Aura Fire itu lebih kuat untuk memainkan gameplay metode tarik ulur. Dan ingat di line pertama RRQ dikalahkan Aura 2-0 tanpa balas. Tapi kali ini line up mereka berubah. Apakah R7 mampu membalaskan salah satu mimpi buruk di leg yang pertama? Oke, untuk Linknya ada di bawah. Mengantarkan dulu wave minionnya, ingin menghancurkan langsung arah inner turretnya, tapi ada pergerakan dari Skylar guna untuk menggagalkan apapun yang direncanakan oleh Link. Ada ini ketahuan dan sekarang dia ketahuan 1v1 situation. Akankah dipaksakan untuk langsung nge-pick off ke arah Skylar? Tapi itu tidak mungkin. Kemudian akan gabung ke area yang berbeda karena Lord sudah nongol di area tersebut. Sakit banget. Damage burst Malefic Roar itu udah pasti. Itu udah Berserker Fury soalnya. Sama Malefic juga, itu gue yakin. Tembus banget untuk critical chance-nya juga akan berlipat ganda. Kita tahu pasif dari sosok Link dan ini. Untuk adu contest retribution, ingat Albert di level 12, terpaut 2 level, hanya hampir level 15. Bisa secure. Oh, mereka mau tiba tapi ternyata retribution di tangan dari seorang Hai. Berhasil mengaman dengan cukup baik. Fluffy membuat skor sekalian kan sama daya planting duel. Bersama dengan Wind of Danger menuju Berserker dapatkan membalikkan keadaan. Double kill. Diamankan oleh RRQ Hoce. Tapi Aura Fire kan dia harus mundur. Mereka akan memaksakan team fight. Mereka harus menyelamatkan Kabuki. Karena Kabuki yang akan bisa menyelamatkan mereka daripada pecahnya turret defense mereka sampai luas yang pertama muncul. Kalau Kabuki ter-takedown, semuanya bisa berbalik, Profesor. Mereka nggak punya daya dobrak di ujung tombaknya. Dan momentum dengan Blazing Duet tadi memecahkan Facehugger dengan mode Spectre-nya, Cloud Altar. Yang kali ini high-nya juga harus tumbang. Yang dimana kita tahu untuk purple buff itu sangat mahal sekali bagi Link. Dan ini bisa jadi sebuah momen di mana RRQ bisa mengembalikan keadaan dengan tempo agresif mereka di awal game tadi. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Apakah kali ini Hai berhasil mampu menjalankan team fight, melakukan split push dengan tanpa ada purple buff? Lihat, Hai, oh belum jadi. Dia ternyata endless battle B, makanya tadi bocor Uranusnya. Gue kira malah Victor. Ada true damage, karena di sini kalau misalkan kita melihat dari R7, dia mengamankan Domi Ice-nya dulu tadi. Sehingga untuk Oracle itu dijadikan item yang ketiga. Dan sekarang R7 dia terlalu kuat. Lihat true damage-nya.
karena hanya bisa di-counter dengan Ares Belt atau item penambah darah. Ya minimal Sky Guardian Helmet, tapi itu agak sedikit worse. Kenapa? Untuk seorang Kabuki itu bakal enak banget. Dia punya Demon Hunter Sword. Iya, itu jadi agak sedikit dilema ya. Jadi makanan untuk dia sendiri. Jadi bisa dibilang bukan hanya dilema lagi, salah pemakaian item aja. Ini bisa berubah fatal. Pertama, yang harus dilakukan Aura Fire, mereka harus menjaga Kabuki terlebih dahulu di arah backline-nya. Dari tadi itu udah yang mereka lakukan dan it's all good. Tapi Ararkiosi nggak mungkin melihat celah kalau Kabuki di take down. Ini akan menjadi tim fight yang sangat-sangat besar untuk Ararkiosi. Ini malah Pink Roar bentar lagi jadi loh di dalam tubuh dari kemungkinan besar. Dan itu pastinya akan membombardir lagi, menunggu momen. Karena dia tadi momen yang dihasilkan oleh Skylar itu bagus semua. Momentum Blazing Duet untuk mematahkan bagaimana Cloud Altar itu adalah jawaban yang tepat. Iya. Tapi buat teman-teman dari Aura Fire, mereka minim banget area of effect. Mungkin hanya mengandalkan Hyde dengan Tempest of Blade atau Fluffy. Facehugger. Dengan menggunakan efek dari Falling Star Moon. Facehugger, Dia apakah butuh itu jawaban yang tepat? Fatalingnya. Atau action ke Altar tapi kali ini bakal coba dipasang ke arah belakang. Belum ada Fataling tapi dilihat Godiva terperangkap seorang diri. Tak ada menembani. Facehugger. Gak bisa menyelamatkan siapapun. Hai, dapetin purple buff-nya. Tapi mereka kehilangan 2 pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire kali ini mereka harus mundur. Dan yang bisa dilakukan oleh seorang Hai adalah melakukan cutting minion di 3 lane. Karena lihat, bottom mereka terdorong. Bottom mereka menjadi satu buah momen kemenangan mereka. Tapi ternyata Ararkiosi tidak mau melihat itu sebagai hal kecil. Fatalik! What up? What up? Again! Fatalik merubah segalanya. Ararkiosi take the game one! Oh my God, ini benar-benar Ararkiosi back to the track. Ararkiosi kembali dalam performanya yang begitu mengerikan, begitu luar biasa. Congratulations, game pertama milik mereka. Dan Oh my itu God. adalah sebuah permainan yang sangat dinamis ketika mereka berhasil Sampai mengamankan nangis. sebuah Fataling yang mahal. Dari under kondisi. Iya. Dari kondisi yang under, ketika mereka tahu Lord tidak bisa mereka amankan, incer hero-nya. Ingat, Ararkiosi belajar dari MSC tahun ini. Dimana kerap kali kita melihat counter play, counter objective play yang selalu ditukarkan dengan satu Lord, tukarkan dengan beberapa hero dari yang mendapatkan Lord tersebut. Sehingga